Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Sahabat Nufid Jidan yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Video ini kita membahas tentang parasit akidah, teman-teman. Kemarin sudah kita membahas tentang agama wahyu, ya, agama samawi dalam bahasa Arabnya. Samawi itu adalah langit, teman-teman. Agama yang turun dari langit. Jadi menurut asal pertumbuhan agama itu, teman-teman, terbagi menjadi dua rumpun. Pertama itu adalah agama samawi, dan yang kedua kita membahas tentang agama yang muncul dikarenakan adanya kultur atau budaya, atau juga dikenal dengan agama tabi'i. Agama ini merupakan hasil dari budaya manusia, teman-teman, karena memang manusia itu dilahirkan dengan fitrah beragama. Ia ingin beribadat, tetapi adanya jalan pertumbuhan, jalan penyimpangan itu tumbuh suatu kepercayaan yang melahirkan suatu peribadatan tersendiri. Ada kalanya karena dilahirkan oleh seseorang yang berpengaruh, ya. Ada kalanya karena dilahirkan oleh seseorang yang berpengaruh. Ajaran itu berkembang lalu dibukukan menjadi sebuah kitab pegangan. Ajaran itu berkembang lalu dibukukan menjadi sebuah kitab pegangan. Biasanya kita itu berupa kumpulan mitos-mitos, nasihat, sifat ketuhanan, dan sebagainya. Kitab ini ditulis oleh seorang guru meninggal dan si penulis tidak mencantumkan namanya. Seperti kitab kita yang kita ketahui adalah kitab Weda, Tripitaka, Zenda, Avesta, dan sebagainya. Dan ada pula kemungkinan agama kultur ini berkitab itu semula tumbuh dari agama samawi, teman-teman. Akibat terpengaruh oleh bid'ah yang kian banyak, agama ini berubah, agama tersebut berubah kian lama kian jauh dari pangkalnya. Para ahli sejarah perkembangan agama membagi agama kultur itu menjadi 3 tingkatan, teman-teman. Ada agama primitif, ada agama madya pertengahan, dan agama filsafat. Jadi agama primitifnya adalah agama yang hidup di antara 50 sampai 30 ribu tahun, ya, sebelum Masehi, teman-teman. Mereka sudah mengenal upacara penguburan dan ritus-ritus lainnya yang menunjukkan adanya kepercayaan tentang akhirat. Manusia purba ini bermukim di Sanindar, Kurdistan, dan Libanon. Mereka telah mengenal cara menaburkan bunga di kuburan, dan mengenal sihir untuk berburu. Agama primitif ini lahir karena adanya dorongan fitrah manusia itu sendiri. Akan tetapi karena otaknya belum mampu untuk memecahkan persoalan aneh yang merangsang alam pikirannya, timbullah perwujudan angan-angan berupa mitos yang melahirkan ritus-ritus tertentu, teman-teman. Kemudian dari agama primitif itu dibagi lagi, ada namanya animisme. Mereka baca bahwasanya roh itu bukan hanya menempati makhluk hidup, tetapi juga benda-benda mati, sehingga roh itu terdapat dalam batu-batuan, pohon-pohon besar, tombak, kepala manusia yang dimumikan, korwal, bukit-bukit, dan sebagainya. Ada roh alam dan ada roh dari lepasan seorang pahlawan, dukun, atau kepala suku yang gagah berani. Dan ini tidak benar, teman-teman, ya. Dalam ajaran Islam tidak ada seperti ini. Karena adanya kepercayaan pada roh dan hantu-hantu, timbullah pemujaan pada tempat-tempat dan benda yang dianggap dihuni roh atau hantu itu. Ya, jadi mereka beranggapan maksudnya roh itu bukan hanya hidup pada tubuh manusia, tapi juga pada benda-benda tertentu. Ada yang pula dipuja agar roh itu, ya, atau hantu itu tidak mengganggu. Ada pula dipuja agar membalas kebaikan. Padahal semua itu kebaikan datang dari Allah, teman-teman. Ada, ya, agar terhindar dari kemarahan hantu dan roh itu, timbullah berbagai macam pantang, tabu, ya. Bagaimana pantang dan tabu di suatu daerah itu beda-beda. Bagi teman-teman yang punya pantangan atau tabu, ya, bisa kolom komentar. Segala upaya
ritus itu dianggap segala upaya ritus itu dipimpin seorang pendeta suku dan dukun. Pendeta suku dan dukun dianggap sakti karena mereka dianggap dapat langsung berhubungan dengan roh nenek moyang. Ada kalanya mereka membujuk roh-roh alam dengan mengadakan penguburan hewan atau manusia dikubur hidup-hidup atau diambil kepalanya dalam pengayauan, dilemparkan ke dalam kepundan gunung manakala sebuah gunung meletus. Mereka beranggapan bahwa jika ada bencana alam berarti roh-roh alam sedang marah ya. Ini kita dapati ya. Ketika ada bencana alam berarti roh-roh alam sedang marah. Ini tidak benar. Bahwasanya adanya bencana itu kata Allah Al-Quran, Zuharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di laut dan di darat karena perbuatan manusia. Yang tentunya musibah ini atas izin Allah, bukan karena roh-roh alam yang marah, teman-teman. Lantas hendaklah kita menjaga alam ini dengan baik, kemudian juga tidak melakukan apa-apa yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah, bukan roh-roh ini salah, teman-teman ya. Ini keyakinan dalam ajaran animisme, dan Islam tidak mengajarkan seperti ini. Adapun sisa-sisa animisme pada masa kini, teman-teman ya, ada seperti bendera kerajaan, tombak, keris, dan gamelan dianggap mempunyai roh sehingga dipuja dan dinamakan datuk, kiai, tuan dan sebagainya. Ini ada saya dapati ya di daerah Medan. Mereka menyebutnya dengan datuk puntung. Orang Medan mana suaranya ya. Ini adalah keyakinan animisme. Kemudian ada lagi namanya dinamisme. Itu hampir sama dengan animisme. Menurut dinamisme, teman-teman, setiap benda itu mempunyai kekuatan gaib. Setiap benda itu mempunyai kekuatan gaib. Karena sifatnya yang luar biasa, ada kekuatan besar, ada kekuatan kecil, ada kekuatan yang besar serta istimewa. Ada pula orang cebol karena kecebolannya, orang tua karena ketuaannya, dukun karena kesaktiannya, kerbau bulai karena kebulayannya, buaya putih karena langkanya, buaya putih karena langkanya, pohon kerdil dan bengkok karena anehnya, dan sebagainya. Ya, mereka beranggapan bahwa gigi, rambut, kuku memiliki kekuatan gaib, sehingga senjata dihiasi rambut, gigi, dan kuku musuh. Nafas dan ludah dukun dianggap berkekuatan gaib ya. Tatu dan cercah dianggap berkekuatan sebagai penangkal. Benda-benda aneh dianggap berkekuatan besar dan dijadikan benda sihir. Ya, benda-benda aneh, teman-teman. Pokoknya itu bila. Sisa-sisa dinamisme adalah seperti jimat, dianggap berkekuatan gaib sehingga disimpan di atas kendaraan, ditaruh di atas pintu untuk menghindari diri dari gangguan penyakit. Ada dalam bentuk kertas yang disimpan dalam dompet ya, teman-teman, untuk melindungi dari kejahatan orang, teman-teman. Bergelang jimat, berkalung jimat atau bersabuk jimat dan sebagainya. Orang Yunani percaya pada kekuatan gambar besi tapak kuda, boneka kecil digantung di kaca spion dalam mobil, semula untuk menghindarkan diri dari gangguan hantu jalan. Dan ini adalah keyakinan dinamisme, teman-teman. Konon orang-orang Portugis dan Spanyol biasa menggambari layar kapalnya itu dengan salib besar, teman-teman, agar selamat dari gangguan hantu laut dan sebagainya. Kini sebagian umat Nasrani masih percaya kekuatan gaib pada salib. Sebagian kaum sufi masih percaya kekuatan gaib tulisan Arab pada kulit yang dijadikan sabuk ya. Ada lagi dalam bentuk kertas, teman-teman ya, diletakkan dalam dompet itu. Sebagian orang-orang besar masih percaya pada kekuatan gaib batu merah delima atau batu intan dan sebagainya. Kemudian bagian yang ketiga ini adalah totemisme, yaitu masih bagian dari animisme dan dinamisme, teman-teman. Sebagai penganut animisme atau dinamisme percaya akan benda atau hewan yang melahirkan nenek moyang mereka. Contohnya itu ada orang Eskimo biasa makan daging beruang, tetapi mereka
beranggapan bahwasanya nenek moyangnya itu berasal dari seekor beruang. Jika seseorang sudah tua renta, ia harus menyediakan diri menjadi mangsa beruang. Ia diantarkan seanak keluarganya ke padang salju untuk menanti beruang datang memangsanya. Wa'iyadzubillah. Ada yang beranggapan bahwasanya manusia itu dari keturunan atau penjelmaan ikan, lumba-lumba, harimau, buaya, dan sebagainya. Sebagian suku Indian beranggapan bahwa manusia itu berasal dari bulu burung elang, sehingga bulu burung elang dianggap berkekuatan gaib. Ada pula sebagian mereka itu beranggapan bahwa manusia itu berasal dari tongkat di waktu malam. Ada pula sebagian suku primitif beranggapan bahwa nenek moyangnya berasal dari akar-akaran pohon sagu, kepiting, kelapa, dan sebagainya. Yaitu kemudian totemisme perseorangan dinamakan nagualisme. Nagua dalam kepercayaan suku Indian, ya. Nagua dalam kepercayaan suku Indian adalah hewan yang erat bertautan dengan seseorang. Jika roh seseorang berpindah pada hewan tertentu dinamakan licantropi. Licantropi, teman-teman, ya. Pada suku bangsa primitif terdapat patung-patung nenek moyang, ada kalanya digambarkan berupa binatang totem. Kemudian agama Madhya. Ada banyak istilah, ya teman-teman. Ada panteisme, politeisme. Agama ini kebanyakan bersifat panteisme, politeisme, ataupun monoteisme. Ya, tidak murni. Agama Madhya kemungkinan berasal dari perkembangan agama primitif, atau kemungkinan sebagian berasal dari agama wahyu yang telah jauh menyimpang. Pada umumnya agama Madhya sudah mempunyai kitab pegangan dan ritus-ritus yang teratur. Kemudian yang terakhir, teman-teman, yaitu agama filsafat. Agama filsafat ini lahir dari seseorang yang diagamakan, seperti ajaran Pythagoras yang akhirnya menjelma menjadi semacam agama yang memegang teguh teosofi. Seorang filosof melukiskan tentang kekuasaan Tuhan Maha Pengatur. Seorang murid filosof itu mencoba untuk beribadat kepada Tuhan Maha Pengatur dengan kebijaksanaannya sendiri. Sebagian ajaran agama filsafat itu menjurus pada mistik, teman-teman. Mistik, tetapi dengan membawakan dalih-dalih yang menyerupai ilmiah. Ada agama atau kepercayaan menamakan diri penganut agama damai, yang mengambil saripati, ya, agama damai. Jadi tidak benar, ya, mencampur agama itu tujuannya itu semua agama itu benar, padahal tidak benar, teman-teman, ya. Ada agama buatan yang sengaja dibentuk untuk kepentingan suatu golongan. Ada aliran Sikh yang bersaripati ajaran Hindu dan Sufi. Ya, Sufi ini adalah menyimpan, teman-teman, ya. Ada gerakan persatuan Sunmon yang didirikan oleh seorang pendeta kaya Sunmon dari Korea, berkeinginan menyatukan seluruh agama. Ada agama Baha yang didirikan oleh Abdul Baha di bawah bayang-bayang Masuniyah Yahudi untuk mempersatukan seluruh agama dalam agama baru Bahai. Nah, ini yang sempat heboh, teman-teman, di Indonesia, ya. Ada Ahmadiyah yang didirikan Mirza Ghulam Ahmad, membuat Islam tandingan. Ia mengaku menerima wahyu penjelmaan Krishna, Isa, Mahdi, dan Nabi akhir zaman. Ya, ini pembohong, teman-teman, ya. Ya. Kata Nabi, la yaqumu sa'ah illa, bunyi hadisnya lupa, ya. Tidak akan terjadi kiamat kecuali munculnya para pendusta-pendusta, teman-teman, ya. Ya, kemudian dibuat buku-buku seperti Anjam Acam, Hakikatil Wahyu, dan sebagainya yang berupa wahyu buatan, ya. Wahyu buatan, dan diduga erat kaitannya dengan Masuniyah.
Kita lanjut mengenai asimilasi, akulturasi, sinkretisme. Ada yang sengaja teman-teman dicampur baurkan, ada yang bercampur karena desakan, ada yang bercampur karena pergaulan, bercampur karena hidup berdampingan. Di Cina tumbuh ajaran Sam Kau yang menyatukan ajaran Konghucu, Lao-Tzu, Lao-Tse, dan Buddha. Di Jawa tumbuh ajaran Kejawen, teman-teman ya. Campuran Hindu ya. Ajaran Kejawen itulah campuran Hindu, Sufi, Buddha, Yang, dan animisme dengan gaya sendiri. Di Persia lahir aliran Zendaka yang mengembangkan kembali ajaran Zenda dengan menyatukan ajaran Majusi dan Islam. Di antara pecahannya dinamakan Koromitoh. Ini berbahaya. Islam melarang keras ya teman-teman ya, menyatukan ajaran yang hak dengan yang batil. Allah SWT berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian asimilasi. Asimilasi itu adalah mencampurkan teman-teman ya, antara hak dan yang batil, dan kamu menyembunyikan yang hak padahal kamu mengetahuinya. Nabi juga mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala bid'ah itu tambah-tambahan yang dibuat adalah sesat ya, tambah-tambahan dalam ajaran Islam, dan semua yang sesat itu mengarah kepada neraka. Nabi juga mengingatkan kaumnya, umatnya, man syabah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru suatu kaum, ia pun termasuk kaum tersebut. Jadi teman-teman ya, bid'ah itu dalam tikad dan perbuatan itu adalah merupakan sisa dari agama tabi'i. Kemudian yang kedua merupakan sisa dari bid'ah agama samawi yang terdahulu. Yang ketiga, ciptaan baru karena dianggap baik dan atau sengaja dimasukkan melalui hadis palsu dan sebagainya. Dalam istilah, segala sisa-sisa yang berasal dari ajaran-ajaran tabi'in, ajaran-ajaran tabi'i dan sisa-sisa dari bid'ah agama samawi yang terdahulu dinamakan jahiliyah, sunnah jahiliyah. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.